LPPG Guru Tertentu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Warmina, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 dari LPDK Universitas Negeri Medan dengan NIM 28253712899. Pada hari ini Selasa 7 April 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Sultan Hasanuddin, tepatnya di kelas 11-2 pada mata pelajaran geografi dengan materi mitigasi bencana gempa bumi. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, ayo ketua kelas kita siapkan dan kita berdoa bersama. Semua berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam gerak. Selamat pagi semuanya. Sebelum terlebih dahulu, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tanah
Pak. Pergi Pak. Enggak, Bu. Perintah, Bu. Ya. Pikiran. Selamat tuh. Iya, Bu. Telinga, Bu.
Panik Bu. Kaget. Kok bisa? Apalagi cara-cara yang gempa ya. Terus kira-kira nih, menurut kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi? Apa yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi? Longsor, benar. Pergeseran tanah atau pergeseran lempeng. Nah, untuk pertanyaan saya pada hari ini, khususnya untuk animasi. Ada lagi ya? Sekarang akan merasa beberapa saat selama jangka waktu upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke dalam meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda benda. Jika tidak memiliki meja, duduk ke bawah dengan tenang. Jika lupa berada, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri tegak duduk, diam, dan kokoh. Lindungi kepala dari bagian bagian. Gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Sini aku tunjukkan. Sebenarnya setiap saat pandangan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan, tapi terkadang ada aliran energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Kalau semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Milo? Tidak semuanya kok. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak ada lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempeng bumi bergerak, Milo? Karena kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena kita mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu kok di Indonesia ternyata berada di lempeng bumi tiga lagi? Karena Indonesia belum terkena gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, kok. Kamu tahu tidak? Temuan terbaru itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Ya, dimana sangat memiliki kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya lingkungan tidak mendukung saat ini. Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa di lempengan tersebut. Misalnya untuk turis di Sumatera, di Gunung, Aceh, dan banyak lagi. Karena Indonesia yang sudah buruk terhadap lempengan Indonesia tidak berdiri vulkanis. Sejak tahun 1900 hingga 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. Di mana diantaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, hingga tahun 2005, Padang tahun 2009, Lombok dan Palu tahun 2018. Wah, banyak sekali. Tapi kok, tahu tak? Ketika saya mengalami gempa, kita tidak gempa loh. Kata gempa itu apa loh? Kata gempa ini memakai menggunakan bangunan dan perbandingan besar sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, gempa dan bangunannya wajib dihancurkan. Bagaimana cara membaca peta ini loh? Mulai dari luar ke depan, sehingga Anda bisa lebih banyak daerah yang berwarna terang. Yo, apakah kamu merasakannya? Rasanya
yang Tuhan menjatuh ke badan kita, sebenarnya gempa belum tentu membahayakan ya Milo. Ya, betul itu. Kita harus membawa kembali rumah kita Milo. Iya, aku akan membuat pemerintahan. Bagaimana caranya Milo? Iya, aku nggak tahu. Oke. Dari Milo dan siapa lagi? Milo dan Miko. Katanya gempa itu adalah bencana. Sedih dari mereka ya, semuanya roboh. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa sih itu pengertian gempa bumi? Nah, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi. Bergetarnya bumi. Akibat keluarnya energi dari dalam bumi secara tiba-tiba dan ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasinya, energi menyebabkan terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Tadi sudah dijelaskan oleh Milo dan Niko. Nah, ada 3 lempeng tektonik aktif di Indonesia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Coba ulangi, lempeng apa sih tadi? Lempeng Lempeng Indonesia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Nah, benar. Itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan gempa. Nah, Indonesia itu cukup strategis, bukan cuma dalam perdagangannya, ekspor impor barang, tapi Indonesia juga strategis akan bencananya. Indonesia juga Indonesia memiliki ring of fire
Antisipasi. 1. Pastikan struktur bangunan rumah pokok dan tahan gempa. 2. Perabotan berat, lemari, rak, meter, dinding agar tidak roboh. 3. Siapkan tas siaga bencana berjahit, makanan instan, senter, BKK, dan dokumen penting. 4. Mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul keamanan. Oke, sebelum gempa, nah nanti sampai di rumah kalian sudah bisa beritahu orang tua kalian untuk menyimpan barang-barang penting. Ada nggak semua orang tua itu mau menyimpan uang kita? Nah, surat menyurat, surat tanah, surat terserah. Anda tahu kan ada kalian ada 10 hektar? Nah ini ada 10 hektar. Kalian simpan. Simpan di mana, Bu? Gunakan lemari plastik. Kenapa lemari plastik, Bu? Lemari plastik itu lebih efisien dan lebih terjamin. Kenapa? Karena saat terjadi gempa, tapi ya kalau rumah rubuh, lemari itu akan tetap kokoh, beda dengan lemari kayu. Nah, ini yang tapi bekas di dalam tetap aman. Begitu juga dengan yang lainnya. Sediakan makanan, baju. Sediakan baju di dalam koper. Ambil bawa yang perlu aja. Nggak usah boneka-boneka. Bawa kompor listrik dulu biar lebih enak nanti masaknya kalau jadi gempa besar. Sediakan baju, makanan ringan, dan seterusnya. Selanjutnya saat terjadi gempa atau tindakan daerah. Saat terjadi gempa atau tindakan di dalam ruangan atau drop, cover, papan atau merunduk, berdiri di bawah meja kuat, berpegangan, jauhi kaca, cermin dan benda gantung. Di luar ruangan, dari tempat terbuka, jauhi bangunan tinggi, yang listrik dan pohon. Di dalam mobil, berhenti yang berhenti, hindari jembatan atau flyover. Pantai, jika gempa terasa kuat dan lama, segera evakuasi ke tempat tinggi atau potensi tsunami. Ya. Oke. Nah, saat terjadi gempa yang saat ini sering terjadi, saat kalian di dalam ruangan, sekali lagi penjelasan, di dalam ruangan jangan langsung keluar. Kalau kalian di lantai bawah, langsung masuk ke ruangan. Tapi kalau kita di lantai 2 seperti ini, jangan langsung lari ke ruangan. Kenapa, Bu? Karena akan lebih besar potensinya. Apa yang akan kita lakukan? Berlindung di bawah meja kalau gempanya cukup kuat. Tapi kalau gempanya ringan, pergi keluar untuk kepala dengan menggunakan apa, Bu? Bisa tas, bisa kursi. Jangan meja kamar berat. Jangan berdesak-desakan di tangga dan jangan menggunakan lift. Kenapa, Bu? Karena saat terjadi gempa, sistem listrik itu sudah tidak stabil. Bisa aja kalian terjebak di dalam lift. Nah, kalau terjebaknya 2-3 jam, apa yang terjadi di kepala? Kalau bukan sayangnya kalian hidup, kalau bukan cintanya kalian hilang. Nah, selanjutnya saat di luar ruangan, saat di dalam mobil. Saat kalian pergi berkendara, bukan hanya mobil, sepeda motor, sepeda, terserah. Saat kalian berkendara, berhenti. Jangan ditarik di tempat mobilnya. Itu akan membuat kemacetan. Pinggirkan mobilnya, cari lapangan. Kalau nggak ada lapangan gimana, Bu? Cari daerah yang sekiranya pas dan buat untuk kalian tidak terkena bangunan dan tidak terkena pepohonan. Nah, saat di tepi pantai, usahakan lari. Kalau aku sih lari cepat, Bu. Kalau kami yang berbadan bobot seperti ini gimana lari? Pasrah aja, Bu. Bukan pasrah, berusahalah. Langsung lari ke tempat tinggi atau jalur evakuasi. Biasanya di tepi pantai itu ada jalur evakuasi atau bangunan yang memiliki lantai. Nah, dengan
pagi teman-teman. Pagi. Kami dari Bapak Katu ingin memperkenalkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang terjadinya gempa bumi yang akan dibacakan oleh penerima. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di wilayah pegunungan beberapa bukit tektonik. Gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan bangunan, peristiwa, serta terjadinya bukit yang besar. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tindakan saat terjadi gempa juga dapat menimbulkan risiko berbahaya. Karena itu, diperlukan pengetahuan tentang penyebab gempa bumi serta upaya untuk mengurangi dampak buruknya. Satu permasalahan yang terdapat dalam artikel. Permasalahan yang terdapat dalam artikel adalah terjadinya gempa bumi di Indonesia. Karena permasalahan yang terdapat dalam artikel adalah satu permasalahan yang terdapat dalam artikel. Permasalahan yang terdapat dalam artikel adalah terjadinya gempa bumi di Indonesia karena letaknya berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan, korban jiwa, serta kerugian materi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa sehingga menyebabkan risiko bahaya. Dua, alternatif pemecahan masalah. Beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gempa bumi dan cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Mengadakan simulasi atau latihan evakuasi gempa bumi secara berkala di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Membangun bangunan yang tahan gempa atau kerusakan dapat dilakukan. Menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman ketika terjadi gempa. Memasang sistem peringatan di bencana. Tiga, alternatif yang paling tepat dan satu alternatif yang paling tepat adalah memberikan edukasi yang melakukan simulasi evakuasi gempa bumi kepada masyarakat. Alasannya karena dengan pengetahuan dan latihan yang cukup, masyarakat akan mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi sehingga dapat mengurangi risiko korban jiwa dan luka luka. Empat, rencana tindakan. Rencana tindakan yang dapat dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi tentang gempa bumi dan cara menghadapi gempa di sekolah atau lingkungan masyarakat. Maksudnya langkah-langkah penyelamat diri seperti drop maupun terdapat saat gempa terjadi menentukan jalur evakuasi dan titik kumpul
Pas. Oke, sekian dari presentation kami nomor 1. Selamat pagi. Oke, bagi dulu tepuk tangan untuk mereka menganalisis secara ilmiah. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau presentasi untuk perbandingan hasil. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan yang gempa. Kesimpulan akan dibaca oleh Simelia.
jalur evakuasi yang aman, atau tetapi berada di tempat berbahaya. Hal ini dapat meningkatkan resiko cedera maupun korban jiwa. Apakah Anda sudah puas penjelasannya? Sudah. Sekian presentasi kami. Selamat pagi. Pagi.